Sintayong berkata, permainan Timnas Indonesia tak menunjukkan ranking FIFA. Timnas Indonesia harus menunggu hingga grup E dan F rampung untuk mengetahui apakah mereka bakal lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 atau tidak. Menurut Sintayong, penampilan anak asuhnya tidak menunjukkan posisi di ranking FIFA. Timnas Indonesia jadi tim terlemah kedua setelah Hong Kong jika mengacu pada ranking FIFA. Akan tetapi, Merah Putih menampilkan permainan yang cukup baik sepanjang fase grup. Dua kekalahan menghadapi Irak dan Jepang agaknya bukan sesuatu yang bisa dihindari Timnas Indonesia. Namun kemenangan melawan Vietnam menunjukkan kelas Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Vietnam berada di 100 besar ranking FIFA, dan sukses Timnas Indonesia mengalahkan mereka tentu saja sebuah raihan besar. Mengingat kali terakhir tim Garuda mencetak gol ke gawang The Golden Star Warrior adalah pada 2016. Selepas pertandingan melawan Jepang dan matchday 3 grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024, Sintayong mengungkapkan rasa bangganya bisa melatih Timnas Indonesia. Secara individu sebagai pelatih, turnamen besar seperti ini selalu memberikan saya perkembangan dan kesan tersendiri. Kata Sintayong, saya melatih salah satu tim terlemah di Piala Asia 2023, jadi ini juga menjadi pengalaman tersendiri bagi saya. Lebih lanjut, Sintayong mengatakan bahwa Timnas Indonesia bermain apik dan tidak menunjukkan ranking FIFA. Indonesia sekarang ranking 146, tapi jika melihat realitas permainan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan ranking FIFA kami sekarang. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tim saya adalah tim yang termuda dengan mendapatkan pengalaman bermain melawan tim terbaik di Asia akan membantu kami terus berkembang. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 jika Yordania menang atas Bahrain dengan selisih 3 gol. Selain itu, laga Oman versus Kirgistan harus berakhir imbang atau Kirgistan menang 1-0 saja. Saya ingin membiarkan pemain nonton pertandingan senyaman mereka. Saya tidak akan maksa mereka nonton pertandingan secara bersama-sama. Saya pikir ini lebih baik untuk pemain mendapatkan suasana santai dan tanpa stres. Saya membiarkan mereka menonton sendiri-sendiri. Timnas Indonesia tantang Jepang. Erick Thohir sekali lagi beri peringatan. Kalau loyo, mending pulang aja. Timnas Indonesia bakal melakoni laga terakhir grup D Piala Asia 2023 melawan Jepang Rabu 24 Januari 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun ingin tim asuhan Sintayong bermain mati-matian di pertandingan ini. Kalau memang membawa merah putih, harus memberikan semuanya, ujar Erick Thohir di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 22 Januari 2024 malam. Erick Thohir menuntut Timnas Indonesia bermain habis-habisan. Kalau loyo, ya tidak usah, pulang aja. Sama juga kok poinnya kalah, kata mantan bos Inter Milan ini. Saat ini Timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup D. Tim berjulukan skuad Garuda itu meraup 3 poin dari 2 pertandingan. Armada Sintayong itu menang 1-0 atas Timnas Vietnam dalam matchday kedua grup D, sementara Jepang takluk 1-3 dari Timnas Irak. Saya berharap Jepang ini 16 kali bertanding. Saya rasa baru kemarin kalah menghadapi Irak dan tidak diduga-duga, terang Erick Thohir. Target Erick Thohir untuk Timnas Indonesia tetap sama. Skuad Garuda diminta untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 meski tergabung di grup berat. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia harus menjadi runner-up grup D atau 1 dari 4 peringkat ketiga terbaik di Piala Asia 2023. Sekecil apapun kesempatan, kami harus tetap menggunakannya di Piala Asia 2023 demi lolos ke 16 besar, imbuh Erick Thohir.
Kapten Timnas Indonesia curi perhatian, Asnawi menggigit bak komodo. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam mendapatkan sorotan dari media Jepang jelang laga pemungkas fase grup D Piala Asia 2023 Rabu 24 Januari 2024. Sorotan tersebut tertuju kepada Kapten Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Asnawi Mangkualam. Pertandingan Jepang versus Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Altamama Stadium menjadi laga hidup mati bagi kedua tim untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Jepang yang merupakan negara dengan ranking tertinggi di Piala Asia kali ini memperoleh kejutan pahit saat kalah dari Irak 0-1. Skenario mengamankan tiket ke babak 16 besar seketika buyar. Anak asuh Hajime Moriyasu bakal bertemu Indonesia pada laga terakhir. Sebelumnya, tim Merah Putih yang merupakan salah satu kontestan Piala Asia dengan ranking terendah sempat merepotkan Irak dan kemudian memulangkan Vietnam. Meskipun secara peringkat FIFA perbedaan Jepang dan Indonesia seperti langit dan bumi, muncul kekhawatiran di media negeri matahari terbit akan hasil yang tidak diinginkan. Nikan Sport pun menyoroti Asnawi Mangkualam, Kapten Timnas Indonesia mencetak gol kemenangan saat melawan Vietnam. Dalam sebuah artikel, Asnawi dipadankan dengan komodo. Mangkualam, komodo Indonesia mewaspadai Jepang. Apakah dia tidak akan melepaskan gigitannya? Demikian judul artikel yang menampilkan profil singkat mantan pemain PSM Makassar itu. Kiprah Asnawi sebagai fullback yang aktif membantu serangan tim Merah Putih juga disorot Nikan Sport. Waspadalah terhadap Kapten Mangkualam. Ia merupakan bek kanan agresif yang juga menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di G-League Korea. Tulis artikel tersebut. Ibarat reptil terkuat yang hidup di negerinya sendiri, kekuatannya adalah kegigihannya, seolah tak lepas begitu menggigit. Beber Nikan Sport soal kemampuan Asnawi. Poster Asnawi juga menjadi perhatian. Asnawi dinilai tak terlalu tinggi, tetapi memiliki kekuatan yang patut dipandang serius. Meski berposisi sebagai bek, ia mendapat peran sebagai penendang penalti dan mendapat banyak kepercayaan dari pelatih Sintayong. Dengan tinggi 174 cm, ia tidak terlalu tinggi, tetapi dengan berat 76 kg, ia memiliki fisik yang kukuh dan gerakan kuat mengingatkan kita pada biawak. Tulis Nikan Sport menambahkan. Timnas Indonesia di atas kertas tidak diunggulkan mengalahkan Jepang. Hanya saja skuad asuhan Sintayong lebih nothing to lose untuk laga tengah pekan ini.